Saya ingin bertanya Ustadz, misal nih kita dikasih ujian berkali-kali, udah mencoba sabar banget dan positive thinking, tapi ujian datang lagi bertubi-tubi kayak dikeroyok gitu. Dan sampailah kita pada titik terlelah dan pasrah. Tetap berusaha positive thinking, tapi terkadang ada pikiran-pikiran kayak pikiran-pikiran buruk atau pokoknya tuh kayak suuzon sama Allah lah gitu. Nah, gimana caranya menghilangkan bisikan-bisikan buruk itu dalam pikiran kita Ustadz? Begitu, terima kasih. Kalau Mbak dan teman-teman punya pikiran-pikiran yang nggak baik tentang Allah atau tentang hidup saat sedang diuji, percayalah itu nggak berasal dari diri kita. Itu berasal dari syaitan, yuwaswisu fi sudurinas. Karena dia suka banget memberikan waswasah. Waswasah itu terus jadi bahasa Indonesia juga, was-was. Mulai sekarang kalau lagi nggak nyaman jangan bilang was-was. Aku was-wasah banget nih. Masya Allah tabarakallah mams. Was-wasah itu jadi was-was. Was-wis itu perubahan gramatikalnya. Jadi itu tuh nggak muncul dari kita sendiri. Bukan muncul karena kita mengeluh, bukan muncul karena kita nggak sabar, bukan muncul karena kita nggak ikhlas atau ridho. Tapi itu memang was-wasah dari syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia tuh suka banget ngabisikin kita hal-hal yang provokatif. Provokatif terhadap apa? Terhadap kekufuran. Provokatif terhadap putus asa. Provokatif terhadap mengeluh. Provokatif supaya kita jadi orang yang nggak ikhlas menghadapi ujian. Dia emang suka banget memprovokasi kita dengan was-wasah tadi. Jadi hadapilah provokasi syaitan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyakin ta'awuz. Ta'awuz itu bukan hanya dibaca pas lagi mau baca Quran. Sering-sering baca ta'awuz. Kalau ada orang di sebelah tapi jangan kenceng-kenceng. Jadi gua setan. Maksud lo gitu kan? Ta'awuz, banyak-banyakin ta'awuz supaya Allah melindungi kita dari waswasah syaitan. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kadang-kadang waswasah itu kita benarkan. Sumbernya emang bukan dari kita, tapi kayak kita agak-agak percaya gitu. Ya, kok Allah gitu ya sama aku gitu. Mulai muncul, sumbernya emang bukan dari kita, sumbernya dari syaitan. Masalahnya kita tuh kayak suka gampang percaya gitu loh sama setan. Kayak apa ya, setan itu kayak baik banget selama ini gak pernah bohong. Makanya kita, kayak dia gak pernah bohong deh sama aku. Jadi kalau dia ngomong, kayak bener deh. Kayak gitu-gitu loh. Jadi begitu dia yuwaswis, memberikan bisikan-bisikan yang gak jelas, kita langsung kayak mikir, ya juga sih. Ya bisa gitu ya, kok Allah gitu sih sama aku. Nah disitulah dosa kita. Sehingga tutuplah keburukan itu dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Jangan sampai saya mikir gitu ya Allah, enggak pantas, enggak pantas. Engkau enggak pantas digituin. Astagfirullah, astagfirullah. A'udzubillah, astagfirullah. Itu yang kedua. Yang ketiga gimana biar lebih kuat lagi? Baca kisah-kisah, dengarkan kisah-kisah, lihat dan perhatikan kisah-kisah. Karena kisah itu ada yang tertulis, ada yang berbunyi, ada yang terpampang di hadapan kita. Pengalaman orang lain, kehidupan orang lain, cerita orang lain, kisah sejarah orang lain, para nabi, para solehin. Baca kisah-kisah karena kisah-kisah itu berfungsi untuk menguatkan hati. Jangankan hati kita, hati Nabi Muhammad aja dikuatkan dengan kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap kali kami mengisahkan kepada engkau Muhammad kisah-kisah para rasul. Padahal beliau sebaik-baik nabi, tapi masih dikuatkan dengan kisah-kisah nabi sebelum beliau. Betapa pentingnya kisah. Apalagi kita yang biasa-biasa aja, maka kisah orang-orang soleh lebih berharga lagi bagi kita. Nabi Muhammad aja inspirasinya para anbiya, pemimpinnya para anbiya, tapi masih butuh kisahnya para anbiya untuk diri beliau sendiri. Dan setiap kali kami mengisahkan kepada engkau Muhammad kisah-kisah para nabi, kisah itu
untuk menguatkan hatimu. Manusabbitu bihi fuadak. Sabat itu teguh. Kami ingin meneguhkan hatimu, hai Muhammad, dengan kisah-kisah itu. Jadi baca kisah-kisah, dengarkan kisah-kisah, lihatlah kisah-kisah kehidupan orang. Enggak kita doang yang diuji, orang lain juga diuji, bahkan ujiannya lebih berat. Di situ kita jadi lebih teguh hatinya. Dan ini kan kalau lagi ragu ya, kalau lagi galau gitu kan, coba perhatikan kisah-kisah. Yang keempat, sebetulnya banyak banget sih tipsnya. Yang keempat, coba belajar untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Pernah nggak Allah tolong kita? Berapa kali? Coba perhatikan itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah dulu kamu begini, lalu aku yang menolong kamu jadi begini? Bukankah kamu dulu begitu? Dan seterusnya kan diulang-ulang sama Allah kan? Walaupun gak mungkin diulang semua kisah hidup Nabi di masa lalunya. Itu ayat simbolik. Allah pengen dengan ayat itu kita merenungkan perjalanan hidup kita, pengalaman spiritual kita, bagaimana kita bisa survive karena pertolongan Allah di masa lalu. Kalau itu pernah terjadi di masa lalu, kita belajar yakin itu juga akan terjadi sekarang dan nanti. Dulu aku pernah nolong kamu, kenapa sekarang enggak? Kata Allah, seolah-olah ngomong kayak gitu. Nah itu akan menguatkan hati kita, teman-teman.